Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 6. Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Dan sekarang kita masuk ayat yang ke-7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan kalian berkuasa atasnya. Berinfaklah dengan sebagian apa yang telah Dia jadikan kalian sebagai penguasanya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, mereka mendapatkan pahala yang besar. Wa ma lakum la tu'minuna billah, dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sedangkan Rasul telah mengajak kalian agar beriman kepada Tuhan kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh Dia juga telah mengambil janji kalian, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian beriman. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah terhadap kalian Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, itu 3 ayat yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, kita bahas bahwa apa? Di sini Allah katakan aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah sebagian dari apa yang Dia telah menjadikan kalian berkuasa atasnya. Apa yang Dia telah menjadikan kalian berkuasa atasnya. Allah menjadikan kita berkuasa atasnya. Maksudnya harta. Artinya infakkan sebagian harta yang Dia telah menjadikan kalian berkuasa atas harta tersebut. Nah, ini ada berapa perintah tadi? Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu infak sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kita berkuasa atas harta tersebut. Nah, pertanyaannya Bapak, di sini Allah nyuruh beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu berinfak. Berarti perintah ini untuk orang beriman atau orang kafir? Kira-kira orang beriman atau orang kafir, Pak?
Semua orang. Berarti orang beriman dan orang kafir. Itu apa, Sep? Hah? Orang beriman ya. Pertanyaannya, orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Memang belum beriman ketika turun ayat ini. Coba kira-kira apa nih? Allah di sini nyatakan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau memang maksudnya orang beriman, bukankah orang beriman sudah beriman? Kenapa disuruh beriman? Coba. Jadi siapa nih yang dimaksud? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Perintah ini untuk orang mukmin atau orang kafir? Mukmin lebih meningkatkan imannya. Meningkatkan imannya. Ya betul, orang mukmin. Kenapa kita bisa tahu orang mukmin? Karena setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, infakkanlah. Ini terdapat indikasi maksudnya orang beriman. Ya, karena orang kafir nggak mungkin disuruh infak, ya kan? Ya kan? Ya, kecuali kalau misalkan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya kemudian berinfak. Nah, ini bisa aja. Maksudnya orang kafir, tapi ini bersambung. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berinfak. Artinya perintah ini bersamaan. Nah, terus bagaimana maksud Allah di sini? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apakah orang beriman ketika itu belum dianggap beriman? Jawabannya beriman. Tapi maksud beriman di sini artinya seperti tadi, tingkatkanlah keimananmu, atau lanjutkanlah keimananmu, atau tetaplah engkau beriman. Ya, itu Bapak. Bukan berarti para Abu Bakar, Umar, Utsman ketika turun ayat ini mereka kafir. Enggak. Mereka udah beriman, tapi Allah ketika nyuruh berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Teruskanlah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Pertahankanlah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Tingkatkanlah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya. Jadi perintah untuk beriman kepada orang beriman ini maksudnya bukan perintah yang tadinya mereka tidak beriman lalu jadi beriman. Tapi maksudnya pertahankanlah iman. Sama seperti ini Bapak, dalam Al-Qur'an contohnya Allah berfirman kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Pertanyaannya, ketika sebelum turun ayat ini, apakah Nabi tidak bertakwa? Bertakwa tidak? Bertakwa. Itu menunjukkan maksud bertakwa sini artinya pertahankanlah ketakwaanmu. Jadi yang namanya perintah ini belajar usul fikih Bapak ya. Kita sekaligus belajar usul fikih. Yang namanya perintah itu tidak mesti melakukan sesuatu yang tidak ada lalu jadi ada. Nggak mesti, memang kadang asalnya begitu. Misalkan kita menyaksikan ada seorang misalkan berdiri sini, lalu kita katakan duduk. Berarti dia mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Dia dalam keadaan tidak duduk, kita minta dia duduk. Ini jelas ya. Tapi kalau misalkan ada di sini hadirin duduk, lalu saya katakan kepada salah hadirin duduklah, padahal dia udah duduk. Maksudnya apa? Tetaplah duduk, jangan berdiri. Nah itu. Nah berarti ketika Allah berfirman kepada nabinya, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Maksudnya waalaikumsalam. Maksudnya bukan berarti Nabi sebelumnya tidak bertakwa, tapi maksudnya wahai Nabi, waalaikumsalam, pertahankanlah ketakwaanmu gitu. Jelas Bapak ya? Jadi perintah iman tadi memang tujukan kepada orang beriman, tapi maksudnya bukan berarti mereka sebelumnya tidak beriman, tapi maksudnya tetaplah pertahankan keimananmu, tingkatkanlah keimananmu. Makanya di sini Imam Al-Mahalli menyatakan, kan di sini Allah tadi firman Allah, aminu berimanlah. Kata Imam Al-Mahalli, dawimu alal iman, pertahankanlah keimanan kalian. Nah itu. Jadi ayat ini turun kepada ditujukan kepada siapa? Orang-orang beriman, bukan orang kafir. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Pertahankanlah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah, maksudnya fi sabilillah, di jalan Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi, sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kalian berkuasa atasnya. Artinya Bapak, sebenarnya harta yang ada di tangan kita ini karena Allah menjadikan kita berkuasa. Kalau Allah cabut, bisa saja kan kita tidak lagi berkuasa. Nah, infakkanlah sebagian dari harta yang kami jadikan kalian berkuasa atasnya. Sebagian.
Allah tidak minta Semuanya. semuanya. Karena kalau diminta semuanya berat. Mungkin yang bisa cuman Abu Bakar atau Umar. Kalau kelas-kelas kita nggak sampai. Iya tidak? Imannya pas-pasan. Iya pas-pasan. Jangankan seluruhnya. 1/10-nya aja kita mikir, waduh. 1/10-nya nanti saya mikir anak saya nanti gimana ya kan gitu kan? 1/10. Jangan 1/10-nya. Yang 2,5% saja banyak kaum muslimin yang Tidak bayar. bayar kan. Makanya ada seorang peneliti mengatakan kalau umat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia semuanya menaikkan zakat harta, nggak ada orang miskin. Ini Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi ada seorang peneliti muslim, Bapak saya lupa dulu, udah lama sekali nih. Dia pernah mengutarakan kita 10 tahun lalu yang lebih dari 10 tahun. Dia pernah mengadakan penelitian, seandainya umat Islam di Indonesia semuanya menunaikan zakat harta, tentu saja yang mampu ya, kan yang wajib bayar zakat yang mampu, yang tidak mampu nggak wajib. Seandainya umat Islam yang mampu bayar zakat, mereka membayar zakat harta, tentu nggak akan ada orang miskin di Indonesia. Iya, karena jumlah umat Indonesia ini, umat Islam sangat mayoritas penduduk muslim paling terbanyak, Dunia. paling banyak di dunia, dan yang kaya banyak. Nah, kalau yang kaya ini menunaikan 2,5%, ini akan menutupi kekurangan orang-orang miskin di antara mereka. Cuma yang jadi masalah banyak yang belum tahu, Bapak. Banyak yang lalai, nggak tahu kewajiban itu. Jadi ini yang pentingnya menyebarkan ilmu, Bapak. Kadang orang karena jahilnya, jauh dari ilmu agama, menganggap zakat itu bukan sesuatu yang wajib. Mungkin yang dia pikirkan yang wajib itu cuma zakat fitrah. Itu Bapak. Ini sama seperti saya masih kecil pun gitu. Dalam pikiran saya, zakat itu seakan-akan yang wajib itu zakat fitrah aja. Zakat yang harta mal gitu seakan-akan nggak ada di kepala gitu. Sampai ketika saya SD, SMP, SMA pun begitu. Baru ketika saya udah di pesantren belajar, baru sadar, oh ya ternyata ada zakat. Itu bahkan rukun Islam kan? Ya. Urutan keberapa? 3 bayangkan. Tapi banyak yang nggak menyadari seperti itu. Jadi seakan-akan yang wajib cuma zakat fitrah. Kenapa mayoritas atau sebagian umat Islam meyakini yang wajib cuma zakat fitrah? Kira-kira kenapa? Penyampaiannya kurang pas. Ya karena mungkin ini di masjid-masjid diumumkan siapa yang mau bayar zakat fitrah gitu kan? Iya. Tapi kalau siapa yang mau bayar zakat mal ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau zakat fitrah kan diumumkan berulang-ulang sehingga akhirnya masyarakat oh ya ini wajib nih. Nah, tapi kalau zakat mal nggak ada. Padahal itu juga kewajiban bagi yang mampu. Maka Bapak ini sekali lagi hikmahnya ya. Jadi Allah menyuruh kita cuma mengeluarkan sebagian harta kita, bukan semuanya. Allah menyatakan berinfaklah, infakkanlah sebagian dari harta yang kami telah menjadikan kalian berkuasa atas harta tersebut. Ya. Maksudnya kata Imam Al-Mahalli min mali man taqaddamakum wa sayakhlufukum fihi man ba'dakum. Maksudnya harta dari harta orang yang sudah mendahului kalian dan kalian pun akan diganti oleh orang setelah kalian. Artinya gini, harta tersebut sebenarnya harta peninggalan Ya, orang terdahulu, ya kan? Kita dapat dari orang tua kita kah, atau dari ibu kita, Warisan. nah warisan kan? Ya. Nanti harta ini juga diambil oleh orang sepeninggal kita, istilahnya gitu. Ya. Dengan sebab ya. Jadi pada hakikatnya kita nggak punya harta, karena hartanya berpindah. Karena kalau kita meninggal, hartanya tidak bisa dibawa kecuali orang Cina. Orang Cina mungkin ya, Dibakar. masukkan bantalnya masuk ke kuburnya, apalagi sampai kalau bisa masukkan mobil kan. Kalau sekarang nggak ada lagi Ustaz. Nggak ada ya? Digali orang kuburan. Itulah betul. Banyak betul. Udah tahu dia. Betul. Tapi kadang gini Pak, mereka pakai marmer terus pakai dicor apa nggak tahu gimana. Maksimal. Maksimal susah juga kadang. Tidak bisa ya kalau maling itu bisa. Susah. Ya mungkin ada sebagian orang yang ahli bisa aja bobol. Di Muara itu udah digalinya kuburan dia nggak ada juga di bawah dia. Itulah. Di luar negara itu, Pak, di negara itu tetap. Di negara itu tetap. Itulah. Di suara padang enggak dulu. Di Indonesia, di Itulah. Malaysia. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi berinfakkanlah sebagian dari harta yang telah Allah jadikan kalian berkuasa atasnya, yaitu harta dari orang sebelum kalian dan akan diambil oleh orang setelah kalian harta tersebut.
dikuasai oleh orang sebelum kalian. Pertama, harta ini milik orang sebelum kita, lalu diambil kita, lalu diambil oleh orang setelah kita. Ya. Di sini kata Imam Al-Mahri, nazala fi ghazwatil usrah wa hiya ghazwatu Tabuk. Ayat ini turun terkait perang usrah, yaitu ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Kenapa disebut perang usrah? Usrah itu sulit. Kenapa? Karena ketika itu bapak-bapak, ibu-ibu, di perang Tabuk itu perang di mana ketika itu istilahnya kaum muslimin benar-benar dalam kondisi sulit. Perang Tabuk dalam kondisi sulit ya secara ekonomi ya. Makanya di sini Allah menyuruh mereka untuk berinfak. Jadi jangan sampai dalam keadaan sulit kalian ragu untuk berinfak ya. Karena kalau tanpa infak jihad tidak berjalan ya enggak? Iya. Karena perang pun membutuhkan Dana besar. betul tidak? Dan perang yang ada di zaman sekarang bukan perang senjata, perang media. Maka Bapak, kalau kita mau dapat nilai jihad, infak dalam masalah jihad, sekarang infaknya bukan dengan dibelikan pedang, Bapak, tapi dibikinkan website, Instagram dakwah, YouTube dakwah, itu perang kita sekarang. Dan kata sebagian ulama, jihadnya umat Islam di zaman sekarang jihad ilmu, bukan jihad pedang. Karena kondisinya, kenapa bukan jihad pedang? Karena kondisi umat lemah sekarang. Dan yang namanya jihad nggak bisa cuman 5 orang, ditunjukkan pemimpin langsung memimpin perang, nggak bisa. Yang bisa memimpin perang itu pemimpin yang punya kekuasaan. Ya, dalam hal ini misalnya presiden, raja, atau khalifah dan semacamnya. Jadi nggak bisa pemimpin istilahnya bawah tanah seperti NII, seperti Al-Qaeda, seperti ISIS dan semacamnya. Jadi untuk perang itu nggak gampang dan butuh ilmu juga kan, ya kan? Kalau jihad perang tanpa ilmu yang ada kerusakan. Maka Bapak, kalau kita ingin dapat pahala jihad, pahala memberikan infak dalam masalah jihad, jihad sekarang jihad ilmu. Maka sebarkanlah ilmu dan bantu orang menyebarkan ilmu dengan harta kita, dengan kemampuan kita, tenaga kita dan pikiran kita. Nah, ini perlu dipikirkan. Oh ya Bapak, ini sedikit info, terserah Jais mau dimasukkan atau enggak. Dari hasil kemarin ngobrol dengan beberapa ustadz itu yang dari HSI panjangnya apa ya? Kayaknya terkenal HSI itu. Ilmiah belakangnya. Iya ilmunya, silsilah Islamiyah atau ilmiah nggak tahu lah. Jadi ada beberapa ustadz tuh dari ngobrol dengan beberapa ustadz dari Hisham dan beberapa orang. Jadi punya program dakwah ke depannya supaya dakwah itu lebih cepat tersebar. Jadi ada rencana nanti mau menyebarkan konten dakwah dengan bahasa Mentawai. Nah, ini untuk untuk supaya dakwah sampai ke pedalaman. Karena selama ini dakwah kan pakai bahasa Indonesia, orang pedalaman mana ngerti, ya kan? Tapi kalau dengan bahasa daerah mereka, ini luar biasa. Jangan sampai kita kalah langkah dengan orang sebelah. Orang sebelah udah punya kitab suci dengan bahasa mereka, ya kan? Tidak ada kan? Udah lama. Kita udah kalah langkah, lihat nggak ada Al-Quran bahasa Mentawai kan? Nah, kita ingin supaya dakwah itu sampai kepada mereka. Ya di antaranya lewat channel-channel dakwah. Jadi nanti misalkan ceramah ustadz siapa, langsung pakai bahasa Mentawai, terjemahkan itu. Nggak pakai tulisan langsung. Jadi istilahnya apa namanya? Terjem. Langsung dubbing ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan itu dakwah tersebar. Nah, dengan ini artinya kalau dakwah Islam sunnah udah tersebar, masya Allah berkah ini. Maka perlu dipikirkan, perlu kita punya inovasi dalam masalah dakwah, Bapak ya. Jadi kalau alat sarana kita boleh yang baru, tapi kalau cara tetap sama. Artinya caranya kita nggak boleh dakwah dengan cara yang bertentangan dengan dakwah Rasul, dakwah dengan joget-joget nggak boleh, dakwah dengan nyanyi-nyanyi nggak. Ya, dakwahnya tetap sampaikan ilmu, tapi kalau alatnya boleh beda. Kalau zaman dahulu cuman bisa pakai begini, zaman sekarang pakai mic, ya kan? Pakai Facebook, pakai Twitter, pakai apalagi Instagram dan semacamnya. Ini zaman internet sekarang Bapak ya. Kadang orang itu bisa tersentuh lewat itu, lewat internet. Iya banyak yang tersentuh. Sebagaimana saya sudah pernah sampaikan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kan, beliau pernah ketika suatu hari jalan menuju Masjid Nabawi,
tiba-tiba di jalan di tengah jalan dihadang. Anta Sulaiman Ar-Ruhaili, Anda Sulaiman Ar-Ruhaili. Iya ya, saya Sulaiman Ar-Ruhaili. Anta Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, engkau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, saya Sulaiman Ar-Ruhaili. Lalu dipeluk. Masya Allah, Syekh. Loh, saya ini dapat hidayah setelah melihat video Anda. Loh, gimana ceritanya? Jadi orang ulama-ulama di negara saya itu kalau ceramah bawaannya serius terus, tegang. Sedangkan suatu hari ketika saya iseng buka ini TV, saya lihat ada bukan TV, dia ada yang ngirim potongan video lewat mungkin WhatsApp atau Instagram. Dia dapat kiriman video dari seseorang, lalu ditampak di video tersebut ada seorang ulama setiap ngomong senyum. Maksudnya berapa kata misalnya gitu senyum. Saya kaget nih, tumben nih. Biasanya orang itu kalau ceramah di negara saya serius tuh, ini senyum. Saya dengarkan, akhirnya saya dapat hidayah. Ana wa zaujati wa auladi wa usrati asbahna salafiyin. Saya, anak saya, istri saya dan keluarganya semuanya akan menjadi salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah. Lihat lewat apa? Potongan video. Maka Bapak, ini untuk kita bisa memproduksi video yang berkualitas, nyebarkannya ini butuh dana. Ya makanya jihad sekarang begitu Bapak, sebarkan ilmu ya. Ya di samping kita terjun langsung nyampaikan kepada umat, bisa juga lewat media internet ya, Facebook dan semacamnya. Maka kita kembali lagi, ini terkait dengan infakkanlah sebagian dari apa? Harta yang Allah sudah jadikan kalian berkuasa atasnya ya. Dan di sini kata Imam Al-Mahalli ini terkait perang Tabuk. Lalu kata Allah, "Falladzina amanu minkum ma anfaqu lahum ajrun kabir." Orang-orang beriman di antara kalian dan berinfak, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, mereka mendapatkan pahala yang besar. Di sini kata Imam Mahalli isyaratan ila Utsman radhiyallahu anhu. Ayat tadi merupakan isyarat terhadap Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kenapa Utsman yang disebut? luar biasa infak. Karena dia adalah sahabat Nabi yang luar biasa dalam berinfak. Jor-joran ibaratnya. Sampai dalam perang Tabuk yang sampai setengah harta. Iya. Biaya perang, bayangkan setengah biaya perang dia tanggung. Satu miliar 500 juta lah. Iya, luar biasa. 500 unta kalau nggak salah, dia biaya dari dia. Dan ketika itu kaum muslimin kehausan, butuh air. Airnya, sumurnya milik orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau ngasih minum gratis. Akhirnya apa yang dilakukan? Utsman beli sumur itu, kan? Diinfakkan untuk kaum muslimin. Luar biasa, ini amal jariah Bapak. Selama air itu diminum oleh kaum muslimin, pahala ngalir ke Utsman walaupun dia dalam kubur. Jangankan orang muslim, kalau ada orang kafir minum itu sekalipun, pahalanya ngalir Bapak. Maka ini juga termasuk ladang-ladang dakwah. Bikin sumur, bikin ini, membuat jalan dan semacamnya. Ini kadang yang tidak terpikirkan oleh kita, padahal itu juga sebagai pintu dakwah. Oh, saya juga lupa menyebutkan. Mungkin Bapak kenal apa? Seorang dai yang di Afrika, siapa? Orang Kuwait yang jadi penyebab masuk Islam. Siapa saya? Namanya siapa? Sumet siapa namanya? Pernah dengar kan? Enggak pernah, Ustaz. Oh, pernah dengar yang meninggal ketika meninggal berapa tahun lalu? Oh, yang anu tuh. Sumet belakangnya. Yang bukan ulama tuh kan? Iya, bukan ulama, orang biasa. Orang biasa deh. Orang biasa. Pernah, Ustaz. Ya, orang Kuwait kalau nggak salah. Pergi ke Afrika tuh. Pergi ke Afrika. Luar biasa, lewat beliau itu udah berapa juta orang masuk Islam. Sampai dikuliahkan orang-orang Iya, Afrika betul. tuh. Bahkan udah ada yang jadi pejabat dan luar biasa itu. Dokter. Dia bukan ulama, Bapak. Iya, ulama. Bukan ustadz, tapi dia punya jiwa dakwah, ingin menyebarkan Islam. Dia pergi tinggalkan negaranya yang udah kaya raya mewah Kuwait menuju pedalaman Afrika. Dapat penghargaan sama Iya. King Faisal. Iya, luar biasa. Nah, saya baca di sebuah grup Majmu'atul Islam, kisah tentang beliau itu. Pernah suatu hari di sebuah Afrika, Senegal apa Nigeria, saya lupa. Jadi ada seorang di kampung, ada 3 kampung isinya orang-orang non, murni non, nggak ada muslimnya. Nah, suatu hari ada pemimpin, seorang menteri kalau nggak salah atau apa, punya jabatan tinggi, berkata kepada Syekh ini disebut Syekh itu nggak mesti orang berilmu ya, Syekh itu orang yang dituakan, yang dihormati. Syekh, Anda kan selama ini
membuat proyek-proyek apa untuk kaum muslimin gini. Bisa nggak kamu buat sumur di 3 kampung? Karena apa? Kampung itu kering, kesulitan air. Kenapa? Kalau nanya lagi, Syekh ini, Anda kan orang non-muslim, gimana nih kok minta ke saya? Nah, kenapa? Kata jawabannya, karena kalau misalkan itu tidak ditangani, nanti bisa mereka berontak gitu loh. Artinya dia khawatir, dia punya kekuasaan, khawatir Iyalah goyang. goyang gitu loh. Bayangkan mintanya sama Orang Islam. muslim, bayangkan. Akan kata Syekh, ya sudahlah. Nah, dia pikirkan, Syekh udah kalau gitu bikin sumur di 3 kampung Bapak. 1, 2, 3. Tidak berapa lama, siapa sangka lewat sumur-sumur itu 3 kampung masuk Islam. 2 kampung masuk Islam semuanya. Yang kampung ketiga sebagian besar masuk Islam, sebagian masih bertahan. Bayangkan lewat sumur. Terus ditanya apa orang di kampung itu, kenapa kalian kok bisa masuk Islam? Katanya, kami sebenarnya dari agama itu, namun pihak itu tidak memperhatikan kami, padahal kami adalah umat mereka. Jelas Bapak ya? Ya. Kami ini umat mereka, tapi nggak diperhatikan. Sedangkan kalian orang Muslim, harusnya kalian itu memerangi kami, malah kalian membuatkan sumur untuk kami. Ini menunjukkan ajaran kalian ini ajaran yang mulia. Karena itu kami pun masuk agama kalian. Wah, luar biasa kan? Lihat tuh Bapak, lewat sumur terbuka pintu hidayah. Nah, ini yang perlu, artinya selalu kita pikirkan bagaimana kita tuh menjadi pintu kebaikan bagi orang lain, pintu hidayah bagi orang lain. Ya, baik bagi orang non maupun muslim sendiri. Sebab yang membutuhkan seperti itu bukan cuma orang non muslim, muslim juga butuh. Nah, dengan adanya amal seperti itu, insya Allah Bapak menarik orang untuk simpati dengan dakwah ini. Kalaupun mereka itu tidak istilahnya mengikuti dakwah ini secara sempurna, minimal mereka menghormati kita. Oh, ini punya jasa, ya nggak Bapak? Nah, itu Bapak perlu kita pikirkan terus ya. Harus kreatif bagaimana kita menemukan proyek-proyek kebaikan demi tersebarnya Islam, demi tersebarnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, demi dakwah salaf ini. Ini nasihat bagi saya pribadi dan Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, termasuk ibu-ibu juga ya. Bisa jadi ibu-ibu yang kelihatannya kalau kita pikir kan sibuk di dapur, ternyata punya pikiran yang maju dalam hal ini. Punya ide-ide dakwah yang cemerlang. Oh, ini begini-begini. Maka semuanya harus punya semangat ya untuk membangun atau menyebarkan dakwah lewat proyek-proyek kebaikan. Ya itu, jadi Bapak, Allah nyatakan, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia jadikan kalian berkuasa atasnya. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, mereka mendapatkan pahala yang besar. Orang yang menggabungkan antara iman dan infak dapat pahala besar. Di sini Allah gandengkan antara iman dan infak. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Allah gandengkan iman dengan infak. Infak itu perbuatan, iman itu keyakinan. Iman itu keyakinan. Ya. Kira-kira apa saya? Iman, Allah gandeng antara iman dan infak. Bukankah iman juga perbuatan? Perbuatan hati kan? Iman perbuatan hati, nggak bisa perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Kalau iman itu kan biasanya hal yang tidak tampak. Orang munafik bisa mengaku juga beriman kan. Tapi kalau infak hanya orang-orang yang sungguh-sungguh lah. Illalladzina falladzina karena Allah menyebutkan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Bukankah amal termasuk iman? Iya, Ustaz. Nah, kenapa Allah pisahkan dengan amal? Untuk iya, menekankan betapa penting amal. Iya. Allah gandeng antara iman dan infak. Padahal infak juga kan termasuk bagian dari iman kan? Iya. Untuk menunjukkan pentingnya infak. Infak. Dan infak dan di antara hikmah kenapa iman dengan infak digandengkan? Untuk menunjukkan bahwa infak adalah bukti dari keimanan. Ya. Oh, Pak. Jadi ketika seorang berinfak tanda keimanan seorang. Oh. Ya. Karena namanya iman butuh pengorbanan. Nggak bisa cukup di lisan. Harus pengorbanan. Korbannya apa dengan infak? Nah, itu. Makanya kata Syekhul Islam orang yang pemberani itu bisa dibuktikan dengan peperangan dan infak. Ya. Jadi kenapa? Infak itu seperti peperangan. Orang yang berani akan berani untuk berinfak. Sedangkan orang pengecut akan ragu-ragu untuk berinfak. Nanti mikir saya,
anak saya. Nah ini, jadi infak ini ujian juga ya, untuk menguji keberanian seorang. Orang yang berani akan berinfak dengan berani, dengan istilahnya apa, tidak ragu-ragu. Tapi orang penakut akan mikir-mikir. Itu Bapak, ya itu ya. Itu diantara faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu ayat pertama. Lalu berikutnya Allah katakan, Allah berfirman, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasul telah mengajak kalian agar beriman kepada Tuhan kalian, dan dia juga telah mengambil janji kalian kalau memang kalian beriman. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Siapa kalian sini? Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Maksud kalian ini siapa? Nah, di sini kalau kata Imam Al-Mahali, khitabun lil kuffar. Pembicaraan ini tujukan kepada orang kafir. Beda dengan ayat pertama. Ayat pertama kan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksud iman ini siapa yang ditujukan ini? Orang beriman. Tapi kalau yang sekarang, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Maksudnya ini orang-orang kafir ya. Jadi kenapa kalian wahai orang kafir tidak mau beriman kepada Allah? Ai la mani'a lakum minal iman. Artinya tidak ada halangan bagi kalian untuk tidak beriman. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Sedangkan Rasul sudah mengajak kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian. Ini pertama. Kenapa kalian tidak beriman? Padahal Rasul sudah mengajak kalian beriman kepada Allah. Bagaimana kalian tidak mengesahkan Allah? Padahal Rasul sudah mengajak kalian untuk mengesahkan Allah. Mengapa kalian tidak mengamalkan syariat Allah? Padahal Rasul sudah mengajak kalian untuk mengamalkan syariat Allah. Ini pertama. Rasul sudah mengajak. Sedangkan kalian wahai kafir Quraisy sudah yakin betapa jujurnya Rasul kalian atau Muhammad kan sudah mengakui dia itu sesuatu yang jujur, yang amanah, dipercaya. Maka mengapa kalian tidak mau beriman kepada Allah menuruti ucapannya gitu loh. Itu alasan pertama. Wa qad akhadha mitsaqakum. Yang kedua, dan dia juga sudah mengambil janji kalian. Dia di sini siapa? Allah. Allah sudah mengambil janji kalian. Maksudnya apa? Di sini kata Imam Al-Mahali, wa qad akhadha mitsaqakum alai ay akhadhahum Allah fi 'alami dzar hina asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya Allah sudah mengambil janji kalian, yaitu janji yang Allah ambil di alam dzar, alam arwah. Yaitu ketika Allah mengambil persaksian dari mereka, dari umat manusia atas diri mereka. Allah mengambil saksi, persaksian dari mereka dengan bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, manusia pun berkata, bala syahidana, kami bersaksi, tentu saja. Ini Allah sebutkan surat Al-A'raf. Artinya ketika kita masih tulang sulbi bapak kita, Bapak, ketika kita masih tulang sulbi bapak kita, Allah sudah mengambil janji kita. Allah sudah mengambil persaksian kita. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Allah bertanya pada siapa? Seluruh manusia yang masih di alam roh ya. Apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Semuanya menjawab, iya, tentu saja kami bersaksi demikian. Jadi asalnya seorang itu semua orang mengakui keesaan Allah. Tapi herannya kenapa setelah muncul di dunia mereka berbuat syirik, kafir, tidak mengesahkan Allah. Jelas Bapak ya? Jadi maksud mengambil janji kalian tuh maksudnya Allah mengambil persaksian mereka ketika kita masih di tulang sulbi bapak kita. Belum dilahirkan. Kita belum dilahirkan, Allah sudah mengambil janji kita. Bukankah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Mereka, kita semua menjawab, iya. Maka kalau sudah gitu, pertama, Rasul Muhammad sosok yang jujur sudah mengajak kita untuk mengesahkan Allah. Sudah mengajak orang kafir untuk mengesahkan Allah. Dan Allah juga sudah mengambil janji dari orang kafir ketika masih di tulang sulbi. Bukankah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab apa? Iya. Harusnya kalau sudah begini mereka apa? Beriman kepada Allah kan? Mengesahkan Allah kan? Tapi anehnya mereka tetap menyekutukan Allah dan tidak beriman kepada Allah. Ya, jelas Bapak ya? Jadi bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul sudah mengajak kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian.
Dan Allah juga sudah mengambil janji kalian in kuntum mu'minin, kalau kalian memang beriman, ya. Ai muridinal imana bihi fabadiru ilai. Artinya kalau memang kalian beriman, menginginkan iman, maka segeralah kepada Allah. Segeralah mengesahkan Allah, ya. Ayat kedua. Nah, sebenarnya Bapak-bapak, dengan dua alasan tadi, orang-orang kafir harusnya sudah beriman kan, harusnya kan. Pertama, Rasul Muhammad SAW orang yang jujur, amanah, sudah mengajak beriman. Lalu kedua, ketika di alam arwah juga Allah sudah ngambil janji mereka. Harusnya dengan mengetahui dua ini mereka beriman, ya kan? Udah cukup kan? Tapi Allah perkuat lagi itu dengan ayat setelahnya. Allah katakan huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang jelas untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya terhadap kalian Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Selain Allah menyebutkan bahwa Rasul sudah mengajak untuk beriman, dan Allah juga sudah menyebutkan bahwa Dia sudah mengambil janji mereka, Allah juga di sini menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan kepada hambanya ini siapa? Muhammad SAW, ayat-ayat yang terang. Maksudnya apa? Quran. Ayat Al-Quran. Nah, ini tiga nih. Dan ayat. ayat Al-Quran ini Allah katakan untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan ini apa maksudnya? Kekafiran. Dan cahaya iman. Ya. Bayangkan, sudah ada tiga ini, harusnya orang-orang kafir beriman. Tapi kenyataannya mereka banyak yang Kafir. tidak beriman. Padahal bukti itu jelas nih. Satu, Rasul yang ngajak, orang yang jujur yang ngajak beriman. Kedua, di alam arwah mereka juga udah mengakui keimanan Allah, mengakui keesaan Allah. Ketiga, sudah diturunkan ayat Al-Quran. Sedangkan ayat Al-Quran mereka sendiri mengakui ini bukan perkataan manusia, bukan igawan tukang sihir. Tapi kok bisa mereka tidak beriman? Ini menunjukkan hati mereka benar-benar mati dan terkunci, Bapak ya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah terhadap kalian dalam hal mengeluarkan kalian fi ikhrajikum minal kufri ilal iman laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap kalian, yaitu ketika mengeluarkan kalian dari kekafiran menuju keimanan, Allah benar-benar penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, itu tanda sayang, ya Bapak ya. Karena kalau kita tanpa wahyu, hidup kita akan seperti binatang, bingung, ya. Makanya sebagian orang-orang bule itu pergi ke sini, pergi ke situ, ngabisin uang banyak, gak jelas. Surga dunia. Iya, mereka datang ke sini, datang ke situ, ngabisin uang yang mereka dapatkan selama 11 bulan. Setelah itu nol lagi, balik ke kampung. Gitu aja hidup mereka. Nggak ada pikiran uangnya untuk infak, untuk akhirat, nggak ada. Pokoknya untuk dunia aja. Jadi mereka udah biasa, Bapak. Sebagian bule itu mereka memang orang-orang yang giat dalam kerja. Kita harus akui, disiplin dalam soal kerja. Jadi mereka kalau namanya kerja tanpa bercanda, tanpa sambil ngobrol, nggak kerja. Dari bulan Januari sampai 11 bulan. Libur kan? Nah, gaji selama 11 bulan dihabiskan sebulan. Nanti awal tahun ya balik lagi. Gitu aja hidup mereka. Karena apa? Hidup mereka cuma dunia, yang nggak ingat akhirat. Alangkah meruginya orang yang hidup demikian. Ya, itu mungkin 3 ayat yang bisa kita bahas. Dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, perintah untuk mempertahankan keimanan kita. Sebab Allah sudah menyatakan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Pertahankanlah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, perintah untuk berinfak di jalan Allah. Karena orang yang berinfak dan beriman akan Allah sediakan pahala yang besar. Ya.
Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, harta yang ada pada diri kita pada hakikatnya bukan milik kita. Hanya amanah ya. Ya, sebab Allah katakan dia menjadikan kalian berkuasa. Allah jadikan kalian berkuasa. Jadi ada suatu waktu Allah tarik harta tersebut. Maka jangan kita angkuh dan sombong karena harta yang ada di tangan kita. Hidup itu berputar, Bapak. Jangan. Mungkin Bapak ingat yang kisah Muawiyah dengan siapa? Wa'il bin Hujjar. Ya kan? Pernah disampaikan nggak? Belum, Ustaz. Wa'il bin Hujjar suatu hari datang kepada Rasulullah SAW dengan, karena dia kan bisa dibilang pembesar di Yaman kan. Dia datang dengan ininya, pakaian, ya pokoknya dengan penampilan seorang pemimpin lah. Kemewahan. Nah, ketika itu Muawiyah diperintahkan untuk berjalan bersama ini. Maka Muawiyah ngerasa Wa'il bin Hujjar di atas ini kuda, Muawiyah di bawah. Dia ngerasa kepanasan. Gimana nih, kaki kan padang pasir panas dia. Bisa nggak saya ke situ naik bersama kamu sini? Kata Wa'il bin Hujjar, siapa kamu sampai harus duduk sama saya? Artinya saya ini pembesar, kamu kan orang nggak terpandang miskin. Muawiyah miskin memang, asal miskin. Iyalah. Akhirnya, oh ya sudahlah, menerima Muawiyah. Nah, waktu pun terus berlalu dan berlalu. Sampai akhirnya setelah beberapa puluh tahun berikutnya, Muawiyah menjadi khalifah di Damaskus, kaya raya. Tiba-tiba datanglah Wa'il bin Hujjar dalam keadaan miskin. Datang, dia melihat Muawiyah demikian, dia berkata, seandainya saja dulu saya mempersilakanmu naik. Itu Bapak, lihat tuh. Jadi jangan kita merasa sombong dengan harta yang ada pada diri kita. Bisa saja Allah balikan. Orang yang kita anggap remeh, dia di atas, kita di bawah. Jadi nggak ada yang permanen di dunia ini ya. Bisa berubah tergantung kehendak Allah. Yaitu faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara bukti ya, dalil, salah satu bukti atau dalil yang mengharuskan orang-orang kafir Quraisy beriman, yaitu pertama, Rasul sosok yang jujur sudah mengajak mereka beriman. Lalu kedua, Allah juga sudah mengambil janji mereka untuk beriman dalam arwah. Lalu ketiga, Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang isinya perintah untuk beriman. Lalu terakhir, di antara sifat yang Allah miliki, yaitu Allah penyantun lagi penyayang. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Sampai ayat berapa ini? Ke 8, 9 ya. Insyaallah kita lanjutkan ayat ke-10 pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.